Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh beribadah bersama-sama di minggu kedua di bulan Desember. Tema besar kita adalah Allah menyertai kita. Pada pagi ini kita memasuki masa Advent yang ketiga, yaitu Advent Sukacita. Kita bersiap menyambut Natal dan menanti kedatangan Kristus yang kedua dengan sikap dan iman yang penuh dengan sukacita. Pagi ini penyalaan lilin dilayani oleh Ibu Kocan, perwakilan dari pelayanan wilayah Cicayur. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari saudara, kita mau menyiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengingat kebaikan dan kasih Tuhan kepada kita, bukan karena kuat dan hebat kita, bukan karena kebetulan kita ada hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita angkat pujian penyembahan kita, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan menolong kami, persiapkanlah hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Mari saudara, kita memuji Tuhan dengan pujian, "Hai dunia, bersukalah." Hai dunia, bersukalah, Tuhanmu telah datang. Hai sambutlah Raja surga, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang, alam nyanyi riang. Hai dunia, bersukalah, Rajamu nobatkan. Bukit padang, gunung lembah, gemakan pujian, gemakan pujian, gemakan pujian. Dosa tak lagi berdaya, duka pun kan lenyap. Anugerahnya melimpahlah, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap, gentarlah kuasa gelap. Kini bertata Al-Masih dengan sejahtera, perintahnya penuh kasih. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari sembah Dia. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, "Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka." Dan panggilan persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Mari saudara, kita mau berdoa untuk persembahan dan perpuluhan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Engkau telah mencukupkan
segala kebutuhan, keperluan kami. Dan biarlah Tuhan, kami ingin memberi persembahan dan perpuluhan kami. Kuduskan persembahan dan perpuluhan kami Tuhan, sehingga persembahan ini layak di hadapan Tuhan dan memberi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan memuji dengan apa kan kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, serta adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali Tuhan mempertemukan kita semua dalam ibadah di minggu kedua bulan Desember. Kita masuk dalam Advent yang ketiga, yaitu Advent Sukacita. Pagi ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan, yaitu mengenai sukacita Natal. Sukacita di tengah kesederhanaan. Artinya Bapak Ibu Saudara, di tengah hidup yang sederhana sekalipun kita bisa merasakan sukacita. Bapak Ibu dan saya bisa mengalami sukacita di tengah hidup yang sederhana. Kalau banyak orang berpikir atau memiliki pandangan bahwa untuk mengalami sukacita, untuk mengalami kebahagiaan dalam hidup, harus memiliki segala-galanya. Pak Pendeta, saya akan bahagia, saya akan bersukacita jika saya punya ini, punya itu. Seandainya saya seperti dia, Pak Pendeta, yang punya rumah bagus, yang punya uang banyak, pasti saya akan bahagia dan sukacita. Jadi seolah-olah sukacita itu tergantung oleh keadaan. Pertanyaannya pagi ini, apakah benar seperti itu? Sukacita kita tergantung oleh keadaan. Apakah benar seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Pagi ini firman Tuhan akan membuktikan kepada kita semua bahwa sukacita yang dari Tuhan tidaklah tergantung oleh keadaan. Sukacita yang dari Tuhan tidaklah tergantung dari situasi yang kita alami. Dan saya sebut ini adalah sukacita Natal. Sukacita karena kehadiran Tuhan. Dan inilah yang Tuhan janjikan buat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tahun kita diingatkan bahwa berita Natal pertama kali justru datang kepada orang-orang yang sederhana. Orang-orang yang bagi kebanyakan orang dipandang sebelah mata. Siapakah mereka? Mereka adalah para gembala yang tinggal di padang belantara. Kita mengerti Bapak Ibu Saudara, gembala bukanlah pekerjaan yang terpandang di Palestina pada masa hidup Yesus. Umumnya para gembala adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Mereka biasa tidur bermalam-malam di luar rumah, di padang belantara untuk menjaga kawanan ternak mereka. Mereka terbiasa Bapak Ibu Saudara dengan pekerjaan yang kasar. Dalam aspek sosial, mereka bukan orang yang berpengaruh. Dalam aspek hukum, kesaksian mereka biasanya tidak diperhitungkan dalam pengadilan. Tetapi yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, justru berita Natal pertama kali disampaikan kepada mereka, kepada para gembala, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang tidak bergelimpangan dengan harta, tetapi mereka mengalami sukacita yang besar. Karena apa? Karena mereka bertemu dengan Yesus. Dan sukacita itu diekspresikan oleh mereka dengan memuji dan memuliakan Allah. Seperti dalam pembacaan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar dari para gembala, orang-orang yang sederhana, bagaimana mereka mengalami sukacita Natal. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Dan minggu depan kita akan melanjutkan tentang bagaimana mengalami damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana mengalami sukacita Natal? Yang pertama, saya pelajari, lihat dan perhatikan ayat 15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus lahir, para malaikat ini datang kepada para gembala menyampaikan kabar sukacita. Dan kita melihat bagaimana respon gembala pada saat itu. Alkitab berkata mereka segera meresponi kabar sukacita itu dengan cepat-cepat pergi mencari Yesus. Seperti yang telah diberitakan oleh malaikat Tuhan. Mereka pergi ke Bethlehem dan mereka mendapati Yesus di sana. Mereka mengalami sukacita yang besar. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita mengalami sukacita Natal, sukacita yang tidak tergantung oleh keadaan, jawabannya pagi ini yaitu pergilah cari Yesus. Sekali lagi saya ulang, untuk Bapak Ibu dan saya mengalami sukacita,
Pergilah cari Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, masa kini banyak orang tidak berbahagia, banyak orang tidak bersuka cita dalam hidupnya. Karena apa? Karena mereka mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Mereka mencari kebahagiaan di alamat yang keliru. Ada orang-orang mencari kebahagiaan dengan mencari kekayaan. Karena mereka berpikir dengan kekayaan mereka bisa bahagia. Tetapi faktanya setelah mereka kaya, mereka tetap tidak mengalami kebahagiaan. Mereka tetap merasakan selalu kurang puas. Dan ada juga orang yang mencari kebahagiaan kepada popularitas. Mereka berpikir bagaimana menjadi populer, bagaimana menjadi orang yang terkenal. Karena dalam pemikiran mereka, kalau mereka terkenal, mereka akan bahagia. Tetapi fakta bahwa popularitas, menjadi orang yang terkenal, tidak menjamin seseorang menjadi bahagia. Buktinya, banyak artis yang kita dengar bagaimana mereka terkenal tetapi kawin cerai, hidup tidak bahagia. Jadi sekali lagi kita melihat fakta bahwa popularitas, hidup terkenal tidak menjamin kita bahagia. Ada juga orang yang mencari kebahagiaan melalui dunia hiburan. Bapak, Ibu, Saudara, kita mengerti bahwa saat ini dunia menjanjikan banyak sekali penghiburan. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka pergi ke diskotik, mereka terlibat dengan pergaulan bebas, terlibat narkoba. Justru hal-hal tersebut menjerat hidup mereka, membuat mereka terikat dan mereka tidak bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar pagi ini untuk sungguh-sungguh pergi, carilah Yesus, karena di sanalah ada sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pergi untuk berusaha mencari kebahagiaan, mencari penghiburan, itu adalah hal yang baik. Tetapi yang penting, pastikan alamatnya harus tepat. Kedamaian, sukacita sejati hanya kita dapatkan ketika Bapak, Ibu, dan saya mencarinya di dalam Yesus. Oleh sebab itu pagi ini datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian sukacita. Alkitab berkata dengan jelas dalam Matius pasal 11 ayat 28, ini undangan Yesus, ini undangan Juru Selamat. Alkitab berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kapan Bapak, Ibu, dan saya bisa menerima kelegaan? Ketika Bapak, Ibu, dan saya pergi mencari Yesus. Oleh sebab itu, untuk dapat menikmati sukacita, Bapak, Ibu, dan saya harus memastikan kemana kita harus pergi, kemana kita harus mencari kebahagiaan tersebut. Jawabannya hanya Yesus. Hanya Yesus. Kita bisa lihat para gembala mereka orang sederhana, tapi kenapa kok bisa mereka mengalami sukacita, bahkan sukacita yang besar? Karena apa? Karena mereka pergi ke tempat yang tepat, yaitu pergi mencari Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, marilah di Advent yang ketiga ini, Advent sukacita. Kalau Bapak, Ibu, dan saya rindu sukacita itu memenuhi hati dan hidup kita, carilah Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pelajari masih dalam ayat 15. Saya pelajari, Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan. Gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat di sini. Di ayat 11, Tuhan memberitahu kepada mereka melalui malaikat tentang kelahiran Juru Selamat. Dan di ayat 15, mereka responi berita itu dengan pergi melihat apa yang terjadi di sana. Kalau saya mau simpulkan seperti ini, perhatikan. Mereka dengar firman, mereka taati firman, dan mereka mengalami sukacita. Jadi yang kedua, saya pelajari, untuk Bapak, Ibu, dan saya,
bisa merasakan sukacita Natal selain pergilah cari Yesus. Yang kedua, hiduplah dalam ketaatan. Hiduplah dalam ketaatan. Kita bisa melihat bagaimana para gembala mereka taat. Ketika mereka dengar berita bahwa Yesus lahir di Bethlehem, Alkitab berkata mereka pergi ke Bethlehem seperti yang diberitahukan Tuhan. Mereka taat, mereka hidup taat. Itulah yang membuat mereka bersukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu dan saya rindu mengalami sukacita, hiduplah dalam ketaatan. Namun sebaliknya, ketidaktaatan terhadap firman Tuhan itu akan membuat kita kehilangan sukacita. Ketidaktaatan terhadap firman Tuhan akan membuat kita hidup dalam tekanan. Ketidaktaatan dalam firman Tuhan membuat hidup kita dalam kekacauan. Contoh ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup dalam kebohongan, ketika Bapak Ibu dan saya hidup dalam ketidakjujuran, baik itu dalam hal keuangan maupun dalam hal kepercayaan seseorang, pastilah kebohongan itu akan mendatangkan ketakutan. Kebohongan itu akan mendatangkan kekhawatiran dan kegelisahan dalam hati kita. Nggak tenang, karena takut ketahuan mungkin. Bapak Ibu Saudara, contoh lain, hidup dalam ketidaksetiaan. Baik itu dalam kesetiaan kepada Tuhan, kepada pasangan, kita nggak setia, pasti hal itu mendatangkan kekacauan. Hal itu akan mendatangkan kehancuran dalam hidup kita. Ketika Bapak Ibu dan saya hidup dalam kekerasan hati, tidak mau mengampuni, hidup dalam dendam, menyimpan kekecewaan terhadap orang lain, sehingga kita berkata-kata kasar, ada rasa ingin membalas, semuanya itu akan membuat hidup kita hilang sukacita, membuat hidup kita kehilangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini para gembala mengingatkan kita. Sekali lagi saya katakan, mereka orang sederhana. Mereka bukan orang yang terpandang. Mereka juga bukan orang yang bergelimpangan secara harta. Tetapi mereka bisa hidup dalam sukacita. Bahkan sukacita yang besar. Kenapa? Karena mereka hidup taat kepada Tuhan. Jadi, jika hari-hari ini ada di antara kita mungkin sedang kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, padahal dalam momen Natal, Pak Pendeta, saya sedang hilang sukacita, hidup saya nggak ada damai, Pak Pendeta. Coba cek hati kita masing-masing. Apakah itu terjadi karena keengganan kita dalam menaati firman Tuhan? Apakah itu terjadi karena kita sedang sadar kita sedang hidup dalam dosa? Kita sedang hidup dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Jika itu sedang terjadi dalam hidup kita, mari pagi ini kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berkata kepada Tuhan, ampuni saya. Kalau selama ini saya hidup dalam kebohongan, kalau selama ini saya hidup dalam dendam, dalam sakit hati, pagi ini saya mau kembali hidup taat kepada Tuhan. Karena saya mau merasakan sukacita Natal itu memenuhi hati saya, memenuhi rumah tangga saya, memenuhi hidup keluarga saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk mengalami sukacita Natal, hiduplah dalam ketaatan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita dapat mengalami sukacita Natal, yaitu berjumpa dengan Yesus dan ceritakanlah tentang Yesus. Ayat 16-17 berkata, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Perhatikan kalimat selanjutnya. Dan ketika mereka melihatnya, perhatikan, ketika mereka melihatnya, melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Bapak Ibu Saudara, mereka tidak puas hanya mendengar berita, tapi mereka berusaha untuk berjumpa dengan Yesus sampai mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, sampai mereka berjumpa secara pribadi. Dan setelah mereka berjumpa, mereka memberitahukan kepada orang lain. Berjumpa dengan Yesus dan menceritakan tentang Yesus. Inilah kunci ketiga yang membuat mereka mengalami sukacita Natal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gembala
mengalami sukacita karena mereka berjumpa secara pribadi. Mereka nggak puas hanya mendengar berita dari malaikat tentang Yesus, tetapi mereka berusaha berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Setelah mereka berjumpa dengan Yesus, lalu mereka ceritakan, mereka saksikan Juru Selamat itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengalami sukacita bila kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Bukan hanya mendengar kata orang lain. Kita harus sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi. Kalau saya boleh bertanya, menurut Anda, siapakah Yesus? Kalau dengar dari Pak Pendeta saya sih, Yesus itu Juru Selamat. Yesus itu Allah yang penuh kasih. Terus katanya, Yesus itu sanggup menolong. Terus katanya, dia itu Allah yang peduli. Kata siapa? Kata orang-orang sih begitu, Pak Pendeta. Kata pendeta saya seperti itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seperti itu pengenalan kita, kita tahu tentang Yesus hanya dari orang, tapi kita nggak mengenal dia secara pribadi. Saya mau katakan pengenalan kita masihlah amat sangat dangkal. Kita belum sungguh-sungguh mengenal dia secara pribadi. Pasti kita akan menjadi orang Kristen yang mudah sekali untuk disesatkan. Kita akan menjadi orang Kristen yang mudah sekali diselewengkan ketika Bapak, Ibu, dan saya tidak mengenalnya secara pribadi. Sehingga tidak heran Bapak, Ibu, Saudara, sudah jadi Kristen tapi masih memiliki cara hidup seperti orang-orang dunia. Udah jadi Kristen tapi masih suka main dukun. Ke dukun sih nggak pernah, Pak Pendeta. Paling saya pergi ke orang yang bisa. Gak apa-apa kali Pak Pendeta sekali-sekali, yang namanya juga berusaha untuk sembuh. Siapa tahu cocok, ya. Tetangga saya pergi ke sana. Mereka pergi ke sana, ke orang bisa, mereka dikasih air, mereka sembuh, Pak Pendeta. Ya nggak ada salahnya saya coba. Bapak, Ibu, Saudara, orang-orang yang seperti ini, yang mengaku diri Kristen, saya mau katakan, mereka belum berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Mereka hanya mengenal dari apa kata orang. Pagi hari ini saya mau katakan kepada kita semua, pengalaman pribadi berjumpa dengan Yesus ini adalah hal yang sangat penting. Sekali lagi, ini bukan dari kata orang. Kita harus mengenal Yesus bukan dari, mungkin awalnya dari kata orang, tetapi kita harus terus melangkah untuk terus bertumbuh, berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Karena sekali lagi saya katakan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini akan menolong kita untuk sungguh-sungguh mengalami sukacita yang sejati. Jangan puas hanya menjadi Kristen. Bapak, Ibu, dan saya harus sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Yesus secara pribadi. Tentu untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi, ini harus memiliki kerinduan yang besar untuk bertemu dengannya setiap hari. Kita nggak bisa menjadi Kristen yang hanya puas hanya setiap minggu saja beribadah, tetapi di hari-hari biasa, Senin sampai Sabtu, kita hidup untuk mencari kepuasan dari dunia ini. Nggak bisa, Bapak, Ibu, Saudara. Nggak bisa, Bapak, Ibu, sungguh-sungguh kenal Tuhan secara benar kalau hanya hari Minggu saja. Kita harus berusaha semakin hari, setiap hari mengenal Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan ceritakanlah tentang Yesus kepada orang lain. Dua hal ini, kenal dan ceritakan tentang Yesus, berjumpa dan ceritakan tentang Yesus, inilah kunci untuk kita mengalami sukacita Natal. Alkitab berkata betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan saya pelajari, Bapak, Ibu, Saudara, ketika firman Tuhan ini ditulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Di dalamnya mengandung sukacita. Sukacita bagi mereka yang menerima kabar baik itu, maupun kepada mereka menceritakan tentang Yesus. Jadi jangan heran, Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita menceritakan tentang Yesus, kok ada rasa sukacita ya Pak Pendeta? Kayaknya ada sukacita yang luar biasa di dalam hati saya ketika saya menyampaikan kabar tentang Yesus. Karena memang seperti itulah Bapak, Ibu, Saudara. Ketika Bapak, Ibu menceritakan tentang Yesus, ketika para gembala menceritakan tentang Yesus, Alkitab katakan mereka dipenuhi dengan sukacita, mereka memuliakan Allah. Kenapa? Karena itulah berkat yang mereka terima ketika mereka berjumpa dan menceritakan tentang Yesus. Oleh sebab itu, pagi ini di Advent yang ketiga tentang sukacita, bagaimana mengalami sukacita Natal?
berjumpa dengan Yesus dan ceritakanlah tentang Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar, dan biarlah hidup kita seperti para gembala yang sederhana, namun mereka taat. Yang sederhana, tapi mereka mau menceritakan tentang Yesus. Mari kita akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Bapa ya, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar dari para gembala, orang-orang yang sederhana yang tinggal di padang belantara, tetapi mereka sungguh merasakan sukacita, bahkan sukacita yang besar, karena mereka pergi mencari Yesus. Karena ketika mereka dengar berita tentang Tuhan, mereka tidak diam, tapi mereka pergi mencari Yesus. Tuhan, ada banyak hal di dunia ini menawarkan kebahagiaan, menawarkan sukacita, tetapi semua adalah semu. Semua pada akhirnya membuat kami menjadi kecewa. Tetapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita, hanya Yesus yang sanggup. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk sungguh-sungguh ketika kami hidup dalam beban yang berat, biarlah kami tetap tertuju pada Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup memberi kami sukacita. Dan tolong kami Tuhan untuk hidup dalam ketaatan. Karena ketaatanlah yang membuat kami, hidup kami bersukacita. Dan tolong kami Tuhan, agar kami juga berjumpa secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga pengenalan kami bukan sekedar kata orang, tetapi sungguh-sungguh kami berjumpa pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk ibadah pagi ini. Kiranya sukacita Natal sungguh-sungguh memenuhi hati kami. Kalau sekiranya ada di antara kami yang selama ini menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan sakit hati, sehingga membuat kami kehilangan sukacita, membuat kami kehilangan damai sejahtera, biarlah pagi ini kami mau sungguh-sungguh bertobat, kami mau sungguh-sungguh meninggalkan itu semua dan kembali hidup taat. Kami percaya ketika kami taat, ketaatan itu akan membuat kami bersukacita. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan, hidup mencari Yesus, dan kita akan dipenuhi sukacita dari surga. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita mau senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan, dan kita mau meresponinya dengan kasih Bapa. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa. Seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta
cintamu seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti kau mengasihiku, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu, terima kasih atas cinta-Mu, terima kasih atas cinta-Mu. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.